Kedua, menunggu sembahyang jamaah muraqabatun, yang menunggu sembahyang jamaah. Ketiga, niat etikaf, berniat etikaf di masjid. Cuma syarat-syarat etikaf sudah kita jelaskan. Bila ada perkataan dunia maka batal niat etikaf tersebut. Arba'atun, langkah 4, berhalwatullah. Ya, nah, apa? Malam ini kan subuh yang keempat. Langkah 4 subuh. Jadi arba'atun, langkah 4, niat yang ke masjid itu halwat. Halwat itu mengasingkan diri dari keramaian, asing-asing hidup di dalam masjid. Tulaknya biar silakan sama-sama, tetapi ketika di dalam masjid sudah dijaga. Artinya halwat itu bersunyi-sunyi. Kada ada lagi perkataan dunia di dalam masjid itu. Di dalam hadis Nabi, orang yang berpandir urusan dunia sekali jabian berpandir urusan dunia di dalam masjid ini 40 tahun ibadah yang dihilangkan Allah Taala. Berapa umur kita berkurang? 40 tahun. Ini baru di masjid kita sini, apalagi di masjid Makkah atau Masjid Nabawi. Jadi kalau di dalam masjid niatnya halwat, sudah bersunyi di dalam masjid itu. Ada baca Quran silakan, berzikir dan lain-lain. Tapi sesuatu perlu ilmu. Nah, contoh kita selingkan dulu. Ulun berdiri ini banyak gagal di sini. Bimbingan dulu. Nah, pertama, salah satu ingat ulun, salah satu yang sembahyang yang dilaknat Allah Taala, dimurkai Allah Taala ketika dia salam. Ulun selingkan dulu sebelum masuk dulu baju. Ingatin, sesuatu yang dibenci, dimurka, dilaknat Allah ketika sembahyang, ketika salam. Di mana salamnya gini? Walaupun hukumnya sunnah, tapi salah dilaknat Allah Taala. Coba lihat, tangan dulu bu, cuma sebentar ini malah bisa pikir pas mempraktekkan. Coba lihat. Kalau dia menyambutkan muka tadi, coba lihat. Kebiasaan dia kayak apa? Apabila dia menyambutkan tangan, walaupun hukumnya sunnah dalam fikih, tetapi ada sampai ke dagu, sembahyang yang makruh dan dilaknat. Kebanyakan orang sampai di dahi, habis itu setelah turun ke bawah, tolong ke depannya, sampaikan ke biar sampaikan ke, kalau biar di sini dilaknat sembahyang. Paham sudah? Paham? Paham kira-kira? Jangan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di dalam. Kada sampai kada salah satu fikih dan kitab itu sembahyang orang dilaknat Allah Taala. Itulah itu satu sedikit ke depan. Kebanyakan masih orang sampai cuma di dahi, kada sampai. Tolong sampaikan ke dagu. Bila masih itu sembahyang kita jatuh kepada hukum makruh dan sembahyang kita dilaknat Allah, dimurkai Allah. Sampai masalah baca karena kita bahas. Nah, penting perbuatannya dulu itu sampaikan ke dagu. Alhamdulillah, itu terang banyak. Sampai ke dagu, sampailah. Untung-untungan. Sampaikan ke dagu dan kalau di dahi dia bilang Allah dalam kitab. Oke. Langkah 5, ya langkah 5 lah. Langkah 5 al-khamsatun, langkah 5 niat kita ke masjid itu kurang lebih harus bersunyi di dalam masjid lah. Dia di dalam masjid itu baik dari perkataan ataupun dari perbuatan. Artinya ada banyak terang. Kadang-kadang kita ini tercecernya di zaman sekarang, zaman maju, bukan untuk dokumentasi mengambil ilmu, tetapi dokumentasi mengambil kawal. Nah, itu agak perbuatan. Kan ada tuh, sorot gitu. Tinggalkan tuh. Ulun pernah belajar dengan guru Khalil. Beliau ini murid daripada Syekh Maliki 22 tahun. Jika belajar kitab dengan beliau, disebut di dalam kitab itu sudah disebutkan tentang kayak HP itu mengambil.
kasatnya si jin melihat itu. Jadi si jin salah satu perbuatan mungkar di dalam masjid itu apa tuh? Memutarkan HP ketika dalam masjid. Mudah-mudahan ke depan kurang sudah. Kecuali tujuan taklim belajar merekam apa segala macam. Ini kadang kawal saya duduk di masjid ini. Ya guys, itu salah satu mungkar. Lah, tinggalkan sudah. Makanya kita perlu ilmu hidup ini. Menghadapi ilmu untuk lebih banyak mudarat daripada manfaat. Nah, itu jadi niat ke masjid bersunyi-sunyi. Nah, ada lagi perbuatan sia-sia itu. Kalau tersalah biar itu tadi mudaratnya di akhirat. Oke. Karena di dalam masuk ke masjid itu mengkosok dia masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid itu memberi manfaat dengan ilmu. Artinya kalau mau masjid itu ada taklim empati. Pahamlah biar habis, makanya ada satu masjid rutin juga subuh minggu itu membaca kitab. Imam Ghazali mengatakan paling afdol sembahyang subuh menuju isya itu 6 pertama taklim belajar ilmu agama. Jika seandainya dari Imam Ghazali ada di masjid itu belajar ilmu 6 fardhu ain, jangan berdiri dia tetap ya. Jangan keluar di masjid sampaikan waktu isyraq biar baca selawat, zikir dan lain-lain. Tapi yang paling afdol itu adalah untuk ilmu. Makanya ke masjid itu setelah beribadah itu cari manfaat dengan ilmu agama. Itu niatnya. Kalau kita mampu dan kita kalau yang tinggalkan habis subuh boleh tanpa mengikuti taklim, habis subuh boleh tak ujur, tidak ada ujur nih tanpa dia membawa zikir salat atau Quran, ulangi. Orang seperti ini akan sesat di dalam negeri akhirat. Kenapa? Dia tidak mengambil jalan tariqatus shalihin, jalan orang soleh di situ. Tolong ke depan ingati bahasa kita bukan bahasa lo. Jika kadada ujur, jangan berdiri dulu, jangan keluar masjid biar sebelum ada taklim di masjid. Kalau kadada taklim, bertahan biar apa Nabi bisa baca. Jika biar keluar, biar sesat dunia sampai kepada akhirat. Kenapa? Dalam kitab Ujar Imam Ghazali ada mengikuti jalannya orang-orang soleh di situ. Makanya hampir semua masjid setiap habis subuh ada pengajian. Kenapa? Menyelamatkan masyarakatnya dari jalan yang sesat di dalam hukum agama. Nah, itu hukum lah kalau bicara hukum. Kita lihat habis sembahyang hilang. Ujur ada, apa ada. Kalau kita dalam duka kita marah ke dia, kita maaf. Biar ketemu orang habis salam, bawain salam hilang di luar kesah. Banyak itu orang. Ini bahasa kitab bukan bahasa orang. Coba tanya ke guru dalam kitab marah ke dia. Itu orang Nabi melarang mendekati dia. Jangan kau kawali, jangan kau sahabati, jangan kau duduk dengan orang itu, jangan kau dekati. Karena sesungguhnya laknat Allah, murka Allah turun kepada orang itu. Nah, paham? Maksud minimal biar habis 5 waktu imam ada umpati imam berdoa sampai selesai. Kita ini kada paham mana nakirah, mana mukhatab. Imam paham mana mufrad, mana jamak. Ini habis sembahyang duduk-duduk hilang di luar biasa. Itu kalau bahasa kita biar Nabi melarang mendekati orang ini. Dan Nabi jangan dekati, jangan kau duduk dengan orang itu, jangan kau sahabati, karena Allah murkan laknat dalam hidupnya. Itu bahasa kita, bukan bahasa. Nah, tolonglah dijaga hidup ini baik-baik. Kalau kita masih melanggar, kita merugi di akhirat. Rencana kebaikan didapat, tapi keburukan Allah kita dapat. Gara-gara salah langkah. Karena di habis subuh umpati ada pengajian, jika ada
Kalau kadada pengajian bertahan jika kadada ujur baca Quran, baca salawat sampai waktu. Kalau hadis Nabi, orang ini mendapatkan pahala haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna 3 kali. Nabi menyebut lagi. Kita habis subuh hilang, atau habis zuhur hilang tanpa menggawi ba'diyah. Kalau dia membaca, guru itu membacakan kitab Bidayatul Mujtahid, pahamlah biar. Di situ disebutkan orang yang meninggalkan sunnah sekalipun di akhiratnya hati-hati. Sunnah hukumnya baik itu makan atau bayar makan dia tinggalkan di akhirat mudarat. Makanya dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu ada hilah syar di bailah. Dia tinggalkan sekarang mobiah badiah itu tinggalkan, dia tinggalkan. Akhirnya kita sakit. Biar cukup 2 sudah, alhamdulillah. Tolong umur kayak kita ini kan perlu 2 lagi. Mobiah badiah 4 kenapa biar Nabi menyuruh 2 melangkah, 2-nya goyang melangkah. Jika biar 4 gawi sebelum juhur, 4 sesudah juhur, 4 lepas dari golongan munafik, lepas api neraka. Kalau biar 2 masih ada harapan sanggup di neraka. Jadi kopiah juhur 4, ba'diyah juhur 4, sunat asar 4. Nabi dia berbeda, lepas golongan munafik, lepas api neraka. Kalau biar 2 masih ada harapan sanggup di neraka. Makanya Quran itu turun, wa inna jahannam lamawiduhum ajmain. Kita nih termasuk orang pasti dia masuk ke dalam neraka. Karena Quran sudah ada. Nah, kayak bacaan dari neraka tadi itu salah satu itu kan qobliyah juhur 4, ba'diyah juhur 4. Apalagi jalannya ada sudah. Ini 2 rakaat. Tolong tambah lagi. Umur kayak kita kada perlu 2, 4. Supaya lepas dari golongan munafik dan jangan termasuk golongan orang-orang ahli neraka. Paham ibu-ibu? 4 sudah. Oke. Lanjutlah. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu angka berapa tadi? Angka 5 lah. Angka 6. Nah, angka 6 Kamas itu mencari 4 ilmu ibadah, ilmu betul, ilmu sabatun, angka 7. Nah, angka 7 biar Kamas itu dikosongkan, meniatkan memandang orang-orang soleh, orang alim. Itu niatnya, salah satu. Makanya dalam fikihul qadailah, dalam kitab Shalatul Mustaqim, lingkungan masyarakat saja. Yang bila sembahyang Jumat ke Islamic Center haram, pahamlah. Haji nih, pulang ke Islamic Center berdosa sembahyang Jumat. Syarat Jumat itu masjid penduduk setempat. Ngerti penduduk setempat haram sembahyang Jumat di luar masjid kampungnya. Makanya fikih dipelajari baik-baik. Bolehkah sembahyang Islamik? Bolehkah sembahyang ke masjid raya? Boleh. Kalau ilmu, apa ilmunya? Nah, di situ disebutkan ditambah niat sembahyang Jumat tadi memandang wajah orang soleh, sunnah biar kemana sembahyang Jumat. Tapi kalau biar kadang niat Jumat ini pindah ke masjid lain, sedang biar penduduk masjid penduduk sempat itu haram sembahyang Jumat, biar berdosa, bukan berpahala lagi, berdosa, haram. Jadi yang keluyur Jumat masjid Islam kencang maksudnya ulang pesan. Amun kadang tambah niat memandang wajah orang soleh, haram sembahyang Jumat itu. Bukan berdosa, bahkan berdosa haram. Lah nanti silakan biar keluar kampung sembahyang Jumat, meninggalkan masjid Mustafa ini, tapi tambah satu niat memandang wajah orang soleh. Itu tambahannya supaya hukum haram tadi berubah jadi sunnah.
Kita banyak apa? Gagal di situ. Oh, tulangkan bermotor melalui masjid sini. Malah berdosa. Berdosa. Lagi-lagi berdosa haram. Karena sah Jumat itu maksudnya penduduk setempat. Makanya dalam fikih itu kada sah sembahyang Jumat di kantor, kada sah sembahyang Jumat di sekolah. Kenapa? Bukan masjid penduduk setempat. Dan coba-coba sembahyang mendirikan kantor sembahyang Jumat kada sah. Karena bukan penduduk setempat. Itu dalam fikih. Alhamdulillah. Dan syarat masjid itu dalam kitab Imam Qaul Jawa kada boleh mendirikan sembarangan. Syarat masjid itu berdiri satu masjid kepada satu masjid itu 1 kilo 666 meter. 1 kilo 666 meter. 200 meter berdiri masjid. Karena kalau 5 waktunya sah semua, boleh mendirilah sekali lagi. Jarak itu dulu 1 kilo 666 meter. Lebih dari itu silakan. Boleh berdiri masjid yang baru dengan catatan satu masjid itu di masjid ini lah misalnya kada nampung lagi sembahyang Jumat, dirikan masjid. Ini kadang-kadang masih kosong mendirikan masjid karena bakal lahir sama pengurus mendirikan kurang masjid. Asalnya langgar didirikan. Yang berdosa itu di mana? Karena waktu sembahyang Jumat. Kalau sini tadul imamnya Allah Akbar, nah masjid itu berdosa. Semuanya bukan dapat pahala dalam kitab. Semua jamaah itu berdosa karena terlambat takbiratul ihram. Nah, jadi dia mendirikan masjid. Belum pernah mengisi di Hulu Makam itu ribuan kampung masyarakatnya satu masjid. Ada mau mendirikan masjid? Tak ada. Samarinda ini ada 200 meter ada, sedangkan terbelum penuh di situ. Yalah, nah, coba belajar dulu yuk. Pengurusnya belajar kayak pasar mendirikan masjid. Dan kita minta doa 1 kilo 666 meter. Nah, oke. Lanjut. Dari pertanyaan lo, lanjut. Kalau dia masuk ke dalam masjid itu jadi memandang wajah orang soleh, atau orang-orang alim itu, untuk dengan pandangan itu biar gugurnya dosa tadi. Orang itu yang terpandang gugur dosa. Ada pandangan cukup dengan pandangan itu memandang wajah orang tua gugur dosa, memandang baju Zamzam dalam kitab gugur dosa, memandang Baitullah gugur dosa. Apalagi kita musim haji. Nah, pada musim haji, apalagi masuk musim haji, sebelum berangkat ulun sarankan nang berangkat belajar baik-baik. Karena ulun keliling nih misi manasik baik di departemen agama di mana terapal untuk kitab. Dari 600.000 orang yang berangkat haji cuma 2 yang diterima. Yang lain cuma kopi yang putih boleh. Kada belajar niatnya banyak salah. Yang di buku panduan itu niat di zaman Nabi. Nah, itu. Coba buka kitab ini, ada kaitannya. Toh banyak melanggar kita. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Oke, nah kalau saya masa bahasa di jauh musik. Yang ke-8 terakhir niat ke masjid itu niatin apa? Meninggal watarokul maksiat di dunia, meninggalkan maksiat dunia. Di luar kita buat maksiat, masuk masjid jangan lagi maksiat. Di luar sana kita ayo ada riya, ada ujub, ada sumah, ada hasad, dengki dan macam-macam. Masuk masjid hilangkan sudah. Meninggalkan maksiat. Masa di dalam masjid lagi masih malah masjidnya guru hadiran urusan dunia. Biar mencari barang yang hilang aja, misalnya imamnya kehilangan barang, sunnah kita katakan mudah-mudahan barang pada ditemukan. Saking bencinya Allah ada perkataan dunia. Orang tuh kehilangan barang, mencari HP,
Sunnah yang pamerkan, mudah-mudahan apa pun tidak ditemukan. Berjual beli di masjid, bukan. Bahkan dalam kitab mengaji itu namanya jadi dosa di masjid, mengganggu orang. Mengajinya kurang bacaan bejujuk, tahu lah bejujuk. Itu salah satu kemungkaran mengaji bejujuk nyaring dan orang terganggu. Ya, wow. Nyaring baca ada pasnya kemungkaran di masjid. Jadi mana mengaji silahkan lah baca orang bagus, cuma jangan mengganggu orang lain. Tapi ngaji di rumah nyaring. Kalau nyari tidak puas dulu di rumah, ampun di masjid jangan terganggu orang lain. Makanya mungkin kayak Mbah Hafsi itu ada di kitab menurut Pak Majar Imam Ghazali, kalau pengajian itu yang dijaga itu 3 zaman, masa, waktunya, jangan sampai terganggu orang. Yang ketiga tempatnya, maka yang ketiga ikhwan tetangga sebelah kayak Pak setuju ada. Ini Mbah Hafsi sampai jam 12 malam baru tolak. Ya Nabi salam, saking asiknya jam 12 malam, karena terganggu loh. Nah di dalam kitab Muhammad Rasulullah, dalam kitab Husnul Rasul, di dalam kitab Fathus Samad, ini bukan menyenangkan hati Nabi lagi, tapi memurukai hati Nabi. Lalu Mbak Hafsi sampai banyak, lo pernah mengisi majlis 2 tahun, majlis orang jam 8 mulai, jam 12 itu baru to'an. Tanya Ben Habib Hasan Mudar, bergilir mengisi dalamnya. Ampihan kami berdua. Jam 12 malam baru tolak, ya kami kulik 1:30 malam sampai subuh gara-gara selawat, nah wajib ditinggal, haram mana kira-kira. Jadi pun majelis satu cukup setengah 10. Pada kami itu banyak aja mah, banyak pada ini malam Rabu, malam Jumat, malam Sabtu setengah 10 tes selesai bukan. Ilmu dapat, pakai yang dapat sudah. Kalau sampai jam 12 masih tolak, berdosa, murka Nabi di situ. Oke. Itu yang ke-8. Jadi berniat ke dalam masjid itu meninggalkan maksiat. Nah, mudah-mudahan kita dapat di dalam masjid berbaik sangka di sesama jemaah, membaiki hati dulu. Karena Allah tidak memandang amal, yang Allah pandang adalah hati. Jadi makin ke masjid makin baik hati. Dan ke masjid makin rusak hati. Bulik sandal orang diambil, itulah wadah majlis sandal kadang-kadang seminggu itu ada hilang baik. Allah baru nukar dulu aja 400.000 pasal gantikan. Mau 10 orang bertagih gitu tak korol. Nah, oke, paham sudah? Itu niat ke masjid. Nah, kita bahas kita bahas sudah paham belum niat ke masjid? Nah, ini berkenaan dengan masalah sembahyang. Ini penting lagi, tolong diperhatikan. Jangan lupa tadi ini dalam kitab Ad-Dardil 1, dalam kitab Sarah Al-Jawahir Hatul Qulub, baca dalam kitab itu Rasulullah SAW masuk masjid Mustafa bahasanya. Lah, lalu sama masjid Mustafa masuk Nabi melihat laki-laki sembahyang Allah sampai salam. Sudah salam itu dipanggil Nabi, dan Nabi, jika seandainya umurmu 1000 tahun, kau sembahyang itu 1000 rakaat setiap malam, demi Allah kata Nabi, kau mati bukan dalam keadaan Islam. Paham? Ya, lu carikan cacat-cacat sembahyang kita di mana, perbaiki. 1000 tahun yang sembahyang di Masjid Mustafa nih, setiap malam 1000 rakaat, demi Allah kata Nabi, kau mati bukan dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kafir. Di mana cacat? Kita bahas satu persatu. Udah yang digawi lagi lah, jangan digawi lagi. Kita tergawi karena ada tahu. Nah, makanya awal yang pertama sebelum dihisab nih, baik yang sesuai sampai ke haji diterima. Tapi bila gagal sembahyang ini sampai ke haji ditolak. Paham? Kita perhatikan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang digawi lagi lah, tolong yang digawi. Kalau pian menggawi dalam satu kitab lain
kesalahan pian tu nah pian gawi jika dosa tu dan Nabi Rasulullah ada jika ditimbang dengan kota Madinah lebih berat dosa daripada kota Madinah gara-gara sembahyang salah. Pada belajar mencacat sembahyang. Oke, simak baik-baik, jangan digawi lagi. Mudah-mudahan memperbaiki yang salah atau memperbaiki yang betul. Oke lah, salah ya biar 1000 tahun biar mati dulu. Sembahyang 1000 tahun mati bukan dalam keadaan Islam. Satu awal yang pertama, yang mana pertama cacat kita sembahyang. Yang pertama ketika sembahyang itu isbal. Tahu isbal? Nih, isbal. Berdiri dulu lah. Isbal itu dari sini dulu laki-laki, bibirnya ke depan aku. Nih, kalau yang sembahyang gamis, selawar atau sejenisnya, nah tertutuplah mata kaki, tertutuplah, nah, diangkat, digulung. Sekira-kira yang sembahyang yang tertutup kaki. Bahkan Allah ada memandang dengan pandangan rahmat, nah orang yang sembahyang itu, nih, minta maaf, nih laki-laki yang parah-parah dia minta maaf. Ada gamis panjang, tatap, tapi gulung. Solusinya ada aja selawar, gulung. Itu satu. Sekali lagi, jangan melebihkan pakaian menutup mata kaki. Dalam fikih namanya isbal. Isbal itu kan dipandang rahmat, cuma Allah memandang dengan kebencian murka Allah. Satu lagi, yang 1000 tahun jangan betul 1000 tahun sembahyang, mau 1000 tahun itu kan dalam keadaan Islam. Satu, paham sudah? Satu lagi, jangan tertutup lagi mata kaki. Sampai belum gamis tetap. Kalau kamu selawar, ada solusi. Satu lah, itu jangan tertutup mata kaki. Oke, namanya isbal. Paham sudah? Bibir ini wajib ditutup karena nah cuma bibir ini batal sembahyang jika menempatkan mukena di sini. Di mana tadi sembahyang? Di bawah kan di sini. Di sini. Di atas sini. Karena ini masuk out. Karena dalam fikih itu jika terbuka aurat maka betul. Paham Bu? Di sini sembahyang. Mukena itu di sini. Bila di sini batal. Satu, bibirnya ada awalnya. Laki-laki isbal. Ngedilah jangan tertutup mata kaki. Satu. Nah, yang ini mau kayak apa disampaikan aja lah. Ada apa lah? Sampaikan lah. Oke. Gaza mana Gaza? Keluar kan? Maju sini. Yang kedua yang berbahaya yang sembahyang itu pian itu yang kedua memakai gamis itu tahu gamis tetapi tidak memakai sorban. Kita berdiri sini. Nih laknat Allah turun, boleh minta maaf. Ini pikir apa lagi? Saya gamis lah. Oke, nama gamis lah. Kalau gamis sampai Rasulullah kalau ada visi gamis ini sorban, dicari benang dalam kitab itu sampai Nabi menyuruh benang itu diantar di sini. Yang pakai gamis, bila ada pakai ini harus sembahyang dia. Yang pakai gam, oke, ini pakai gamis lah, jangan tinggalkan ini. Minta maaf, yang bergamis, yang belum pakai ini. Ingat, maju lagi supaya melihat semua. Paham sudah? Bila kada pakai ini, maka
makruh bayar tidak Allah. Yang pakai gamis. Paham sudah? Guru, aku kan pakai sorban, tapi di sini dijadikan sutra, boleh lah. Kan ada yang pakai gamis tapi dijadikan singlok. Ada namanya orang itu. Dari rumah sudah bagus, kayak tadi kan dari rumah sudah bagus semua. Ngempang pulang, sampai masjid ada dijadikan boleh lah. Tapi punya ke masjid sudah bagus sorban, tetapi ketika sembahyang dijadikan sutra. Nah, kalau yang dijadikan sajadah, pahamlah, kalau dijadikan sajadah ditambah apa? Satu, niat pian memandang ini mengikuti Imam Abu Hanifah. Nah, bahasanya gini, pian kita hendak di sini kita hendak, di sini kita hendak, di sini kita hendak dijadikan sajadah. Oke, tambah satu niat, nah, memasang ini mengikuti Imam Abu Hanifah, maka lepaslah Allah sembahyang. Tapi kalau yang menggantung di sini aja, salat subuh Allah makruh, bilang makruh. Paham sudah? Yang pakai gamis, kalau nangkai ini aman, yang pakai sorban dapat 70 pahala. Karena pakai sorban kadang dilaknat Allah, tapi nang pakai gamis bila dia tinggalkan ini maka dilaknat Allah. Dan kita perlu temukan Nabi dalam hadis kalau kada ini sampai benang di atasnya, saking Nabi menyuruh memakai sorban. Paham sudah? Yang kedua, nah kalau kada bisa kayak ini jadikan sutra, maka betapkan Imam Abu Hanifah. Nah, kada ilmu yang gantung begamis kada kacau. Paham sudah lah? Yang kedua, nah kada boleh yang ini sembahyang boleh, di sebelah sini boleh, nang balik sini sunah lagi, nang dilarang kok ini. Coba ini makruh menggunakan sorban ini kada boleh. Untayannya ke belakang. Nah, ini redok dan saudara ke belakang, nang ke belakang. Oke, terima kasih saya. Paham sudah? Yang kedua, nama gamis tolong perbaiki sudah sembahyang. Yang kedua, itu bukan gamis semua, tukar sorban. Kalau ada sorban juga, tukar benang apakah abang hijau untung sih. Nabi menyuruh bukan orang gamis. Itu yang kedua lah. Terangkan kita banyak tetangga gamis tanpa memakai sorban. Salah satu ketiga, nang dilarang lagi sembahyang pian di telaga Barhut, tapi tidak ada di sini. Di telaga Barhut, tahu lebih telaga Barhut itu. Udah beberapa kali ketarik tidak bisa masuk karena ditutup. Karena telaga Barhut itu terletak di Tarim, satu lembah. Yang lembah ini di dalam kitab disiapkan Allah mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir manusia, karena jika roh itu disiksa maka di telaga Barhut. Paham? Roh ini tempatkan dua, di telaga Barhut dengan sumur Zam-Zam. Ini orang api, orang berilmu, pulang haji, umrah, anak mengetahui mama abah disiksa atau kada roh itu. Tanya orang Arab, mana sumur Zam-Zam, biar Zam-Zam, mana sumur Jawa Arab daerah sini. Berdiri pian di atas sumur Zam-Zam itu ulama-ulama Bali panggil nama orang tua, nama Udin, misalnya Din, bila ada suara apa berarti orang tua pian selamat sampai hari kiamat. Tapi bila orang dipanggil Din udah ada, berarti di telaga Barhut, berarti celaka sampai hari kiamat. Makanya di kada boleh sembahyang di telaga Barhut itu. Kenapa? Tempat ruh disiksa.
kada nyaman disiksa kan? Kita ini hidup balap ya. Kita ini hidup sekali, hidup mati cuma sekali, hidup dua kali. Nang berbahaya itu hidup nang dua kali. Mati kita dihidupkan kembali, dikubur tuh berarti kan. Kalau seandainya dalam kitab Allah biar mati dikubur tuh biar nggak usah sembahyang lagi, biar nggak usah menuntut ilmu, kenapa mati? Tapi kita dikubur hidup. Makanya roh kayak kita nyuruh kita ini banyak maksiat, jujur banyak dosa yang kita gawe, roh kita tuh mati dan gak bisa kemana-mana lagi. Kenapa? Di dalam kitab roh karang Ibnu Qayyim, roh kita hanya disibukkan dengan penyiksaan. Hendak bergerak roh itu ditumpuk, hendak bergerak dipukul, hendak bergerak dipukul sampai hari kiamat. Makanya orang-orang soleh itu rohnya bisa berjalan kemana-mana. Kenapa? Dibebaskan Allah dari siksa. Bahkan nyaman siksa kubur juga kalau sudah jadi kesakan belum sisa kubur ketika roh dicabut tuh. Kalau 4 pian Nabi Ibrahim, ujar Nabi Ibrahim, aku dicabut roh seperti kambing, seperti seekor burung dimasukkan ke dalamnya panas. Nabi dan Rasul pangkatnya itu sakitnya seperti seekor burung dimasukkan minyak panas. Nabi dan Rasul. Nabi Idris dicabut roh, ujar Nabi Idris ditanya kayak apa sakitnya, itu sini hidup kembali, merasakan yang malaikat cabut roh, aku merasakan dicabut kayak kambing yang hidup dipaksa kuliti. Nabi Rasulullah ditanya kayak apa sakitnya roh itu dicabut, ujar Nabi seperti 300 kali cencangan mata. Makanya Rasulullah ketika rohnya keluar dalam kitab Nur Yakin, keringatnya keluar sampai didengar Rasulullah geraham Nabi itu berbunyi menahan sakitnya roh itu jauh. Ini kita maksiatnya. Jadi tanyakan roh. Dan ini pasti kita alami. Paham? Makanya Rasulullah itu kalau cerita dari jauh pikirnya, Rasulullah itu bercerita tentang hari kiamat, sahabat tersenyum masih mendengar. Jangan pikirnya hari kiamat kayak tapi Rasulullah itu menceritakan tentang roh dicabut, tentang sisa kubur. Nabi pingsan, sahabat Nabi itu pingsan semua. Kenapa? Saking takut. Sudah itu rupiah. Kita mati tahulah belah. Mati itu 40 malaikat menindih kita sebelum dicabut roh. Biar mati berdiri, malaikat memegang 40 orang dicabut roh. Biar berapa mati dicabut 40 malaikat menindih baru dicabut roh. Dan biar mati itu tahulah kita mati dan kita pikir itu 4 suku itu dicabut, 4 suku dari kalau kita maksudnya dari batis sampai ke lutut itu 300 kali cengang pedang dirasakan cekak. Ya Allah itu berteriak sakitnya luar biasa. Dari sini sampai ke pusat dicacat lagi 300 sakit. Apa menyebabkan sakitnya Allah itu dicabut? Dalam kitab Imam Ghazali mengatakan mudah menghilangkan sakit roh itu, kurangi hubud dunia, cinta di dunia dikurangi. Itu jalan yang paling mudah, mengurangi kecintaan terhadap dunia. Kenapa? Sakitnya roh itu kadar kecintaan terhadap dunia. Sampai majelis kenapa menghadiri, sampai sembahyang dan aku berjamaah lagi, berusaha terus. Masih di depan rumah. Ya hayu ya qayyum ya hadid. Seorang masih juga bi. Nah ini orang yang hubud dunianya yang kuat itu orang makin kadar kecintaan kita terhadap dunia sakit. Nah, paham saudara? Alhamdulillah yang ditunjuk Allah diberi hidayah bisa menjadi Mustafa ini. Kalau kalian beri hidayah, kalian berangkat biar dihingga masjid. Itu yang kedua, yang ketiga di telaga Barhut tempat ruh disiksa di situ. Oke. Nah, nang ini pangkulo aja, guru ini menyalahkan aku terus pada menyalahkan. Tapi hukum adalah arba'atun naqafat wa tarku doa bi akhir tahiyat, meninggalkan doa sesudah tahiyat akhir. Oh, berdiri lagi. Nih. Tolong dihafali. Nggak ada hafal kayak apa caranya melompat ini lah. Bibini kalau laki tahiyat
akhir. Innaka hamidum, biasanya kan salam lah, jujur kan salam. Nah, jangan lagi salam, perhatikan baik-baik, jangan salam lagi. Bila bilang salam, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, makruh supaya kalau makruh lah dalam kitab Shiratal Mustaqim satu, dalam kitab Sahih Tarmidzi, orang yang meninggalkan doa ini batal sembahyangnya. Nah, kalau ringan makruh, tapi kalau ditinggalkan batal. Kenapa? Wajib ujar Nabi dan kitab Sahih Bukhari itu membaca doa sesudah tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Ulun dapat ilmu ini, asal ulun makruh di pendapat itu. Anak ulun datang tarik di Hadramaut 12 tahun mengaji di Umar. Bah, sama Ridha ini kayak pas sembahyang habis salam sampai innaka hamidum majid, ya bu banyak sampai situ lah. Tapi abah kata kalau sembahyang kita gitu hukumnya makruh. Bah, ada makruh baik. Nih kami belajar dari Umar bin Hafiz, orang meninggalkan dalam kitab Sahih Bukhari batal hukum sembahyang, wajib dikotok beberapa tahun. Nah, dulu aku kan hafal nih, baru mendamar juga. Ya, apa yang dibaca? Nama Allah mafiri mah kadang tuh, mungkin kada hafal juga paham. Agama itu kada pernah mempersulit. Tolong jangan ditinggalkan lagi, ditinggalkan kita tahu. Asal beberapa tahun mempertahankan argumen modern kitab itu makruh saja. Tapi anak mendatang bah buka kitab juga, jamu yang semua buka kan kitab ini wajib. Sama sembahyang pula menutup aurat hukumnya wah, menghadap kiblat hukumnya wah, membaca doa sesudah tahiyat akhir itu wah wajib. Meninggalkan yang wajib tiba. Innaka hamidum majid, assalamualaikum. Wah, baca udah sembahyang. Jadi ditambah doa Allahumma firli ma, kada hafal juga sampai fitnah masihid dajjal, kada hafal juga di situ, kada hafal juga cukup Allah hari ini dulu nah Allahumma sampai di situ, Allahumma firli sampai di situ, seminggu tingkatkan, setahun hafal insyaallah. Sampai ke tahun setahun kada hafal memang alidah. Itu berapa baris saja? Allahumma firli ma qaddamtu jangan innaka hamidum assalamualaikum. Nah, minimal makruh, tapi dari hadis maka batal sembahyang. Bisa nerima kalau apalagi sembahyang kacau, belajar baik-baik ini. Paham sudah? Kan hafal panjang tadi Allahumma firli sampai situ dulu. Assalamualaikum. Penting ada doa sesudah tahiyat. Paham? Kadang dibagikan fotokopinya atau pendang di Indonesia, di Indonesia kan ada alatnya diketik. Jadi biar menghafal itu sembahyang atau di sini boleh hajat. Paham? Biar sembahyang itu baca Quran ini boleh dalam fikih kan ada hajat. Nang dilarang itu kada hajat, makanya dalam fikih itu kan ada haram sembahyang, ada gambar dibuat. Bahkan Quran aja dibuka hiasan biar sembahyang makruh. Kecuali hajat, misalnya kita hafal sembahyang subuh alif lam tanzil hal takal insya Anda dibuka silahkan. Ini kada ada dihias ini jadi buka untuk apa? Nah ini sebagai ulama memakruhkan sembahyang tadi. Yang adalah perlu baca doa setelah tahiyat. Allahumma firli ma qaddamtu wa antal mu'antal la ilaha illa anta subhanaka seterusnya sampai innaka hamidum fit nasihin. Tolong baca, jangan lagi perdalam fikih, gagal biar batal sembahyang. Paham sudah? Oke, terus tanya apa? Tanya. Nah, oke. Oh, oke. Allahumma barik bil maut wa bima
bima ba'dal itu nang afdal dibaca bukan di dalam tahiyat, tetapi sesudah sembahyang dibaca 25 kali supaya hidup ini berkah dan mati pun berkah. Yang afdal itu dibaca sesudah paling afdal. Boleh nggak dibaca jika wirid itu kada jadi dari Nabi, yang dibaca. Jika wirid itu bukan dari ulama-ulama, yang dibaca. Ada orang sembahyang menambah-nambahi banyak, ditambah macam-macamnya, tapi bukan dari wirid Nabi, yang digawi. Lah paham ya lah. Asal wiridnya dari Nabi, innaka hamidum Allahumma firli ma'ah Allah barik bil maut wa bima ba'dal maut 25 kali biar baca. Boleh dalam sembahyang, boleh dikasarkan zikir. Paham ya? Dikasarkan zikir lah baca, karena baca Quran. Selama baca Quran di dalam sembahyang diperbolehkan. Nah kalau boleh itu ya Allah innaka hamidum, ya Allah lepaskan diriku dari batal, karena bukan dari bacaan Quran, bacaan sembahyang. Paham Pak? Jika wirid itu dari Nabi, silakan digawi. Jika wirid itu dari ulama, ada nasnya, silakan digawi. Nambah bahaya itu orang nambah ulah-ulah. Kayak di YouTube tuh, banyak yang protes. Jangan amalkan, baca kitabnya salah. Nah seperti itu. Paham Pak? Oke, membaca itu berapa kali? 25 kali supaya kada ajab kubur. Itu dalam kitab Sarah Asful Gummah Imam Sayyidi, Imam Malik, Imam Qurtubi mengumpulkan hadis Nabi 41 golongan yang kada ada ajab kubur. Nah salah satunya Allah barik bil maut wa bima ba'dal maut 25 kali hadis Nabi. Yang pecah habis zuhur 5 silakan. Itu salah satu. Oke. Ibu-ibu teruskan. Nasi kuning belum dingin Allah. Oke, kalau ada lanjut. Tanya Bu apa? Makanya orang tadi cari walid petunjuknya dari Nabi dulu. Ada Nabi menyuruh mengkadada ke bawah turunkan sahabat kita, tapi memang kadada juga jadi pakai. Kalau minta maaf imam kita nih yang paling sempurna. Ulun keliling subuh, maghrib isya. Bujur. La ilaha illallah la syarikalah berapa kali? 10. Kan baranglah Allah majirna. Nah bujur itu apa? Majirni. Paham jika domir dan jika wir itu dari Nabi kada boleh dirubah. Imam Allah majirna nana Allah majirna nana. Nah bujur itu Allah majirni. Kalau dari Nabi jangan dirubah. Paham? Itu dari Nabi kata. Nah, jika ingati wiritan itu diambil dari Nabi, kadang ada sahabat turun ke bawah ada dan memang ada nasihat. Silakan. Ini kata kayak Allah majirna, yang bujur itu Allah majirni. Jari Nabi tidak boleh dirubah. Lain kayak doa. Allah mereka salamatan bidin, salamatan bidi dari Nabi lah. Bukan silakan ganti untuk kami, bukan sorangan. Itu bahasa jamak tadi. Oke Bu? Paham? Oke. Lagi? Ada lanjut lah. Sedikit lagi lah. Oke, sedikit lagi lah. Ini baru berapa? Baru 4 baru berapa? Terbanyak terjadi kita salah. Ingatlah, jangan stop. Innaka hamidum. Kan hafal dia Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosa. Sampai di situ dulu. Hafalin sampai nanti nasihin batal sekalian. Kalau hadis dalam kitab sahih. Kita sembahyang sampai situ terus lah, sampai situ lah. Banyak sampai situ itu aja. Kurang-kurangnya makruh dilakukan sembahyang kita. Oke, lanjut. Kemudian yang dilarang dalam sembahyang itu 165 ini lagi. Ini apa itu gawe nih? Menjadi jalan adalah nih. Ini pian tahiyat awal atau terus satu hari jadi itu aku berniat oke. Ini adalah coba lihat ya tahiyat awal atau tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah.
Di mana salahnya? Asyhadu an la ilaha atau asyhadu an la ilaha. Di mana salahnya? Yang dilarang lah, paham? Dilarang. Ngerti? Pikir, dimainkan pola pikir. Kalau yang sembahyangnya tidak awal tak akhir, di bulangnya nih, bibi ini kalau kita mau belakang ini. Kan kayaknya nih, sebelum at-tahiyatul mubarak, at-tahiyat, asyhadu an la ilaha, di sini pula at-tahiyatul asyhadu an la ilaha. Di mana salahnya? Nah, salahnya tuh yang pikir Rasulullah mengatakan telunjuk ini pas terakhir tengkur. Terakhir di sini dilaknat yang sembahyang, apalagi kan dia banyak sini banyak lah. Nih terakhir pas. Paham sudah? Paham lah. Lihatlah. Udah banyak pikir masih mau praktekkan. Karena gagal kita ini banyak gagal ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Lebih lah. Di dalam tak keluar makhluk, tak ke dalam asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha. Enam terakhir itu pas. Pas ini lah, pas. Kenapa ini dilihat perandangan? Kenapa telunjuk dilihat? Karena dalam kitab Shiratal Mustaqim dari 10 tangan ini cuma ini yang uratnya itu menyentuh kepada hati supaya bisa khusyuk secara batin. Nah kedua, kenapa di sini dilihat? Kisahnya gini, belajar sini. Lagi praktek supaya biar paham lah, supaya nyaman ilmu itu dibawa kulit. Kenapa pakai apa? Kenapa ini dilihati? Karena semua jari itu telunjuk ini aja yang bisa bersentuh urat kepada hati. Nah kedua, kenapa? Karena gini, ini Nabi Adam lah, Gaza Adam, itu sudah. Nur Nabi Muhammad tuh ditempatkan di sini di surga. Paham? Nur Nabi Muhammad tuh di sini. Di sini. Jadi seluruh malaikat itu keindahan Nur Nabi Muhammad itu kada terkira. Jadi seluruh malaikat itu kemana Nabi Adam di belakang cuma memandang Nur Nabi Muhammad di sini. Kemana Adam berpati, jalan Adam ya Allah, muyak ya Allah, dilihat terus. Paham tak? Muyak apa ya Allah, bahasanya kayak gimana? Tolong pindahkan Nur Nabi Muhammad tadi supaya aku bisa melihat. Dipindahkan Allah ke perandangan nih, sama ke dahi. Makanya kalau sembahyangnya itu ini kalau lagi betul tertutupnya dah, karena sah sujud itu 7 salah satunya dah harus gini, pindah di sini. Di muka bola malaikat berapa jumlah malaikat? Makhluk yang paling banyak diciptakan Allah adalah bangsa malaikat di sini. Malaikat di sini semua. Wah, jalan Adam kan kayak apa? Dilihat terus, tidak berjalan itu belum malaikat dan awal berpada lagi dari Allah, pindahkan lagi Nur Nabi Muhammad itu, maka dipindahkan Allah ke telun. Itu sebabnya, 2 sebab kenapa asyhadu an la ilaha memandang ini, karena ini uratnya bersentuh hati. Nah kedua, karena ada Nur Nabi Muhammad SAW. Oke, antuk mata nih apa nih? Coba deh. Sudahlah, sudahlah. Coba yang lah. Sampai 2 berarti 3 amplop. Paham sudah? Paham sudah? Nih melebihkan tadi tuh. Langiti jangan ke dalam pasca ujung dengkul. Kalau biar di situ lebih bakal dalam ada guling.
Karena kayak cara menempatkan telunjuk, nah belajar sudah. Baik ya nih, kacau nih. Asyhadu alla ilaha illallah ini. Nabi kita nih mau tambah kepada Nabi dulu, yang itu loh. Paham lah? Ingatlah, satu terakhir menutupin sampai di sini aja loh. Kan ketika Allah coba lihat ya. Tadi kita pikir tuh. Asyhadu alla berdiri duduk jalan. Udah minta maaf, udah pernah mengisi pengajian bab ini 5 orang menjadikan tasbih. Di masjid Rabah, saat Rabah di rumah sakit beli panimanya. Kalau aneh juga, diambil di masjid itu. Jadi kalau kita sebulan 2 bulan sehat tetap dengan entar agak guru ajari kami lagi. Udah salah sangka karena dulu naik salah sangka dan nyepet ada orang sakit. Jadilah asyhadu an la ilaha pindah mata pian tertunjuk. Karena 2 sebab. Karena di sini uratnya satu kepada yang kedua ada nur Nabi lah. Wa asyhadu Muhammad Rasulullah tadi biasanya orang masih santai gitu. Nanti tahu dulu. Masih mutabah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah dan kitab Syarah Siratal Mustaqim, asyhadu an la ilaha illallah, tangan jempol yang gerakan wa asyhadu anna Muhammadar di bawah. Kalau di dalam kitab Syarah Siratal Mustaqim, kita maaf di bahasa kitab Rasulullah, salah satu kesyirikan di dalam sembahyang. Orang tuh sembahyang tapi berbuat syirik kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad masih ini. Masih ini. Nabi menyuruh kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad di bawah turun. Paham sudah? Satulah bagaimana. Kalau ini itu dalam kitab Syarah Siratal Mustaqim, orang ini bukan bertauhid kepada Allah tapi mensyarikatkan Allah di dalam sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam kitab Syarah Siratal Mustaqim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu yang ini di bawah tuh jangan Nabi bilang biar nangka ini, maka biar kada bertauhid awal, kada bertauhid berarti mensyarikatkan Allah. Syirik jatuh sembahyang. Bikin diatur biar kada awal jarang bahari itu sembahyang yang pakai ilmu sakak, tahu lah sakak hendak sebenarnya. Terserah gue, yang penting yang sembahyang kan mau itu. Paham lah biar. Kayak itu misalnya biar pegawai menurun UMR 4 juta misalnya, turun gaji 10.000 mau nggak ya? Nah sama gitu dengan Allah, numpang sembarang sangka hendak, kadang kala pengen ibadah sangka, makanya ibadah itu ada hasanah dan kita ada derajat. Kita belum paham di sinilah paham. Ibadah itu ada 2, ada hasanah, ada derajat. Kalau nang secara hasanah, dia harus ditutup belajar budi-budi, kasih bayar, yang berleleh. Puasa, haji, belajar tapi habis ilmunya. Kalau secara derajat, mungkin kena belajar. Mungkin berzikir sambil berjalan boleh lah. Berzikir lah, misal minta maaf lah, berzikir. Menuju ke masjid, tasbih sini. Boleh ya. Terus secara derajat. Kadang perlu waktu, kadang perlu syarat, kadang perlu adab, kadang perlu wajib, kadang perlu rukun. Dan baik bermotor, mau salam, silahkan. Tapi kalau secara hasanah ibadah ditutup kayak sembahyang. Kenapa ibu sembahyang sakit? Belajar bujur-bujurnya. Nah, kayak apa? Sembahyang bujur-bujur, takbirnya kayak apa? Berdirinya kayak apa? Fikih. Ini kita sembahyang masih pakai ilmu sakit. Nah, salah satu itu tadi sembahyang sini. Kacang garing. Caleg, foto caleg itu sembahyang Allah Akbar. Itu sudah menyalahi hukum. Yang berpahala calegnya pada bagian bagi di situ. Dan kita kifayatul ahyar. Dan kita pegang membuka wajah Allahu yusallu dimakamkan waktu sembahyang ada gambar bernyawa. Nah, gambar burung jadi sembahyang. Itu salah satu larangan. Baju laki bini batiknya muka sama-sama. Gambar burung pengantin silakan, tapi yang dibawa sudah pelanggaran ya. Itu juga udah coba jangan sampai dua masuk dah. Sekarang 2 jam 1 masuk 2. Masuk coba.
Insyaallah kita sama ulama lah. Karing beliau minul haq. Mudah-mudahan kita berkah mulut. Kita perbaiki, kita kan itu menyalakan, kita perbaiki ibadah kita di masing-masing, tapi sesuai tuntunan syariat. Jangan hanya libat itu kan ada nasnya, ada aturannya. Kenapa kita sembahyang sembarangan? Lumayan begamis tolong, begamis karena begamis cari benang hijau apa nggak, benang jahit nggak, benang nilon nggak, tidak sini nabi. Nang pakai nang pakai gamis silahkan apa kan silahkan. Allah yang kenapa gamis itu disunahkan karena gamis itu dalam kitab kesenangan nabi. Pernah nabi baju kaos 77? Tanya aja ke Habib mana kan? Pernahkah yang Rasulullah Habib? Pernahkah Rasulullah baju kacang garing bersana? Wujudnya kalau masih ini kita bukan pakailah sembahyang, pakaian itu di dalam sembahyang ke masjid apa pakai sembarangan? Jadi ilmunya biar kalau awam kada ilmu. Dalam kitab Asrar Sholah orang yang beribadah tanpa ilmu hanya dapat kerusakan bukan manfaat. Paham ya? Ulangi, orang yang beribadah tanpa ilmu hanya dapat kerusakan bukan manfaat. Guru aku masih salah tapi belajar rusak itu diringankan Allah, dimaafkan Allah. Nang kada maaf itu orang yang kada belajar salah selesai tutup. Itu bahasa kita. Jadi yang penting adalah belajar. Itu yang harus sampaikan, mudah-mudahan memperbaiki ibadah kita lah. Sampai berapa catat? Sampai berapa? Sampai berapa? 5 lah. Nah, ya orang tua nih. Orang Bali, orang tua nih belajar seperti melukis di atas air. Hari dapat beli ke rumah. Tapi kalau untuk maksiat hari dapat 20 tahun masih ingat. Tetangga tuh lahir lagi bini. Biar 20 tahun ingat. Yalah, tetangga tuh lahir lagi bini. Ingat biar 20 sampai 20 tahun ingat masih. Tapi mau belajar agama hari ini dapat hari ini. Itu kudrat manusia saja. Mudah-mudahan Allah beringat. Caranya kayak apa? Nih, kayak bab siwak membahas jangan gade bersiwak. Bila pun gade bersiwak, pahamlah hadis Nabi. Ilmu kata pernah melengket di hati biar. Itu tau. Syarat orang belajar itu 5. Paham? 2 rakaat bangun malam. Bila pun gade bangun malam rutin biar 1000 guru malah jadi biar ilmu kada dikit. Yang kedua, dawa wudhu, yang ada wudhu masuk masjid. Bila masuk ada wudhu, kepala biar diganti anjing. Minta maaf, bukan bahasa Allah. Biar masuk masjid gak ada wudhu, diganti kepala dan kepala anjing. Rapat dulu jadi masjid, gak ada wudhuan kepala biar anjing. Itulah 2. Yang ketiga, takut biar pada sendirian atau banyak. Bila karena takwa kada ilmu. Yang ketiga, makan dulu karena nafsu. Makan tuh kada ada nafsu, tapi niat ibadah. Berikan ilmu. Yang kelima nih, menggunakan siwak. Biar kada bersiwak, biar 1000 guru mengajari masuk sini. Masih penting dulu tentang hadinya apa-apa. Dikhawatirkan agama itu kalau biar mati karena ujar kita la ilaha, tak akan pernah mengucap kebaikan sedikit pun. Kenapa? Dilupakan Allah. Makanya 5 menjaga hidup. Jangan kada besi. Allahumma shalli ala